Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sore ini kami ingin report di live Facebook kepada sahabat-sahabat pesyukur semua. Pertama, kembali kita bersyukur kepada Allah. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah. Senin ini kembali kita tadi melaksanakan persidangan. Pelaksanaan persidangan dibagi dalam dua tempat ya. Untuk pengacara dan saksi-saksi itu di Pengadilan Tipikor Medan, tapi untuk terdakwa MS dan Nina itu di Kejaksaan Negeri Kisaran. Nah, tapi persidangan kali ini itu masih ditunda, diskorsing karena kita yang saya dapatkan laporan bahwa katanya saksi yang dihadirkan jaksa itu kemungkinan tidak hadir di persidangan di Medan. Nah, saksi yang dalam minggu ini itu dihadirkan, yang saya tahu itu adalah si Toyib dan si Taufik Perangin-Angin. Nah, dua orang ini adalah menjadi saksi kunci dalam perkara lembu ini yang melibatkan kawan kami di Salan ini. Dua orang ini menjadi saksi kunci dan saksi sangat penting dalam persoalan ini. Karena apa? Karena dalam proses penahanan kawan kami di Salan ini ya, ada beberapa persoalan yang kami anggap kami menilainya ya, kami menduga ada error in persona. Artinya perkara kerugian negara yang dituduhkan jaksa 615 juta itu juga belum duduk. Nah, andai kata nanti di belakang hari atau di dalam fakta persidangan ditemukan ada kerugian negara, ya itu bukan si Salan yang dipenjara atau yang dihukum gitu. Itulah error in persona yang kami maksud. Jadi maka kami sebut si Toyib dan si Taufik Perangin-Angin ini menjadi saksi sangat penting dalam proses hukum yang sedang berjalan ini. Baik, perlu kami sampaikan bahwa persoalan lembu tahun 2019 yang sekarang ini bergulir di persidangan PN Tipikor Medan ini berawal dari laporan PPMA. Ya, perlu saya jelaskan bahwa proyek lembu tahun 2019 ini tidak ada temuan ya dari BPK ya, audit BPK itu tidak ada temuan. Kemudian dari audit internal inspektorat atau APIP juga tidak ada temuan. Nah, kemudian akibat laporan PPMA pada tahun 2021, kemudian ini menjadi ada kerugian negara gitu. Nah, pertama, siapa PPMA? Kami mengundang siapa sebenarnya oknum di PPMA yang melaporkan ini. Ternyata sampai detik ini tidak ada yang berani muncul sebagai pelapor. Nah, yang kedua, kenapa begitu dilaporkan oleh PPMA langsung naik menjadi tahap-tahap penegakan hukum, misalnya dari penyelidikan ke penyidikan, kemudian ditetapkan langsung tersangka, kemudian si Salan langsung ditetapkan tersangka dan ditahan. Nah, apakah dengan perjalanan ini tadi yang tidak ada kerugian negara, menurut BPK tidak ada temuan inspektorat, kemudian PPMA juga oknumnya tidak berani muncul ya kan? Nah, apakah tidak patut kami menduga ya? Apakah tidak patut saya mempertanyakan bahwa dalam persoalan lembu 2019 ini ya itu si yang paling ngotot ya kan, yang paling nampak paling ngotot itu si Harol Marnangko yang melaporkan dia sebagai PPMA. Jadi Harol Marnangko sebagai PPMA melaporkan perkara lembu kepada Harol Marnangko sebagai jaksa penyidik. Kemudian jaksa penyidik disidik oleh Harol Marnangko, kemudian ditetapkan tersangka oleh Harol Marnangko. Jadi apakah tidak patut saya mempertanyakan ini bahwa ini adalah ulah Harol Marnangko semua gitu. Saya hanya mempertanyakan dengan rangkaian proses yang ada gitu. Nah, dalam perjalanannya ya, ada beberapa kawan-kawan kami yang diperiksa, termasuk si Citra dan si Ajay sebagai saksi dalam perkara ini. Nah, mungkin si Citra bisa menceritakan, ya belum pernah ada dalam proses penyelidikan atau penyidikan ketika saksi ataupun siapa diperiksa itu oleh penyidik, itu Kejari langsung turun gitu. Kejari itu langsung turun, ya bisa diceritakan langsung, Cik. Baik. Perlu saya sampaikan bahwa pada saat pemeriksaan saksi di Kejaksaan sekitar pukul 5
jam 5 sore atau sudah mau berakhir itu Kejari langsung mendatangi ruangan kami dengan sedikit memprovokasi lah bahasanya kenapa kalian ikut demo ketika Sahlan ditahan, seolah-olah perilaku demo ini nggak diperbolehkan lagi. Jadi kami menganggap jika kita demo untuk membela Sahlan yang sama-sama punya nasib seperti kami, orang-orang susah yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, apakah ini sebuah dosa besar? Itu yang perlu kami pertanyakan juga pada Kejari Asahan. Nah, jadi sangat lucu ketika anak-anak bawang seperti kami ini ditakut-takuti seperti itu. Belum lagi proses ketika mengantarkan surat yang dilakukan oleh petugas dari kejaksaan. Seolah-olah kita ini macam maling besar, seolah-olah kita macam orang yang sangat bertanggung jawab atas kerugian negara 615 juta ini, yang toh dugaannya itu belum tentu benar. Jadi sangat kita sayangkan apa yang telah terjadi. Tentu besok kita juga bersama kawan-kawan yang lain akan kembali menyambangi Kejaksaan Negeri Asahan untuk menyampaikan aspirasi bahwasannya kenapa cuma Sahlan toh kasus korupsi yang sangat-sangat diburu. Ya, Sahlan dan kita kawan-kawannya. Ya, jadi kan? Itu yang perlu saya sampaikan. Oke, terima kasih Citra. Jadi besok kita akan melakukan aksi, perlu saya sampaikan sekalian saya mengundang kepada siapapun ya, yang bersimpati ya, kepada siapapun yang bersimpati terhadap terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Asahan yang kami nilai lucu-lucu ini. Ya, besok kita akan melaksanakan aksi, tapi aksi damai ya, aksi damai karena kita tidak mau juga kalau kita tidak suka terhadap kesewenang-wenangan, kita juga nggak boleh sewenang-wenang. Kalau kita tidak sepakat dengan perbuatan yang melampaui batas, kita juga menjaga diri untuk tidak melampaui batas. Kami menjaga itu. Maka besok langsung aksi dipimpin oleh Sindra, bisa menyampaikan undangannya langsung kepada publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengundang buat teman-teman sekalian, mahasiswa-mahasiswa di Kabupaten Asahan, para pemuda-pemuda, juga insan-insan pers untuk sama-sama ikut bersama kami turun ke jalan dalam rangkaian aksi damai besok pukul 10, titik kumpul di lapangan UNA Kisaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Ya, terima kasih. Ya, tambahan sedikit sebelum saya akhiri report kami dalam persoalan Lembu ini, ya kan. Jadi dari kurang lebih berapa saksi lah kemarin? Total semua yang dihadirkan jaksa. Total sampai dia di BAP itu yang segini tebalnya berkas itu. 15 atau sekitar 20 ya. 20 orang lebih ya. Jadi di antara sekian banyak orang yang menjadi saksi yang dipanggil Kejaksaan Negeri Asahan yang diperiksa, itu kami menilai bahwa yang menjerat sehingga terjadi perbuatan melawan hukum itu adalah hanya keterangan dari ahli peternakan yang dari USU. Nah, sedangkan ahli peternakan dari USU sekarang posisinya sudah meninggal dunia. Nah, itulah yang menjerat dari segitu banyak saksi, kemudian dokumen yang segitu tebal yang menjerat sehingga dinyatakan sebagai ada unsur perbuatan melawan hukum itu hanya keterangan dari saksi ahli, ya kan, dari saksi-saksi yang hadir di yang hadir di persidangan, kemudian menjadi sebuah fakta persidangan ya, bahwa jaksa sendiri menghadirkan saksi, ya kan, menghadirkan saksi itu justru membantah dakwaan jaksa semua ya. Maka tinggal tinggal kita lihat nanti bagaimana ahli yang dihadirkan oleh jaksa menyampaikan pendapatnya terkait kerugian negara dan spesifikasi teknis Lembu ya yang diperkarakan oleh Kejaksaan dan PPMA ini. Barangkali demikian dulu yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa besok siapa yang berkenan berkeluangan waktu, bersimpati, kita melaksanakan hak konstitusional kita sebagai warga negara
ya kan? Ya, sehingga terjadi check and balance. Sehingga penyelenggara negara atau penegak hukum itu tidak asal-asalan, tidak sembrono ke depan. Ini jadi pembelajaran bagi kita semua, ya, untuk melakukan aksi yang sudah disampaikan oleh kawan kita tadi. Barangkali ada tambahan lagi, saran? Ya cukup. Demikian live kita pada Senin sore ini. Nanti sidang akan, kabarnya nanti saya akan tanya ke tim pengacara, ke tim 37 pembela MS, nanti akan koordinasi kami setelah ini. Kabarnya hari Jumat akan dilanjutkan persidangan, tapi kita belum tahu pasti kapan, ya. Dan kami akan tetap hadapi ini dengan lapang hati, dengan semangat kami yakin bahwa sekali lagi kami mempertegas kenapa kami dari awal menolak apa yang dituduhkan jaksa, karena kami bukan sebagaimana yang dituduhkan. Kami bukan penjahat. Oke, kami bukan orang suci. Oke, ya memang bukan orang suci, tapi kami bukan penjahat dalam konteks Lembu ini. Maka kami dengan sumber daya yang terbatas yang ada, dengan segala keterbatasan kami, kealpaan kami, kelemahan kami akan terus memperjuangkan hak-hak kami dalam konteks persidangan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.